Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa kebiasaan sehari-hari yang mana hal tersebut jika dilanggar dipercaya akan bisa membuat seret rezeki. Lantas kebiasaan apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Sahabat beriman, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari, ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa perilaku yang dapat menjadi penghambat datangnya rezeki dengan menyadari dan memahami perilaku tersebut. Kita dapat mengambil langkah untuk memperbaiki agar pintu rezeki kita terbuka lebih luas. Rezeki adalah suatu rahasia alam semesta yang tidak bisa kita sangka kapan kedatangannya. Menurut orang Jawa, tanda-tanda rezeki yang akan diterima oleh seseorang bisa dilihat dari gejala alam semesta yang mengiringinya. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang menjadi suatu penyebab utama terhambatnya rezeki yang akan kita terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebiasaan yang bisa menolak rezeki tersebut sayangnya sering kita lakukan dengan tidak sadar, sehingga yang terjadi adalah hidup kita semakin terasa sulit. Bahkan, merasa ada orang yang sudah berbuat jahat dengan menutup semua jalan rezeki. Berikut beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama adalah dengan sengaja tidak melunasi hutangnya. Jika Anda memiliki hutang kepada seseorang, dan jika Anda sudah ada rezeki, maka lunasilah hutang tersebut. Ataupun jika belum ada, Anda harus memberinya kabar. Ketika mempersulit rezeki orang lain dengan menahan untuk mengembalikannya, apa yang menjadi hak dari orang tersebut, maka Anda bukanlah sedang mempersulit orang yang memberi hutang. Namun, Anda sedang mendatangkan kesialan untuk diri Anda sendiri. Jangan pernah beranggapan bahwa orang yang memberi hutang adalah orang yang memiliki uang berlebih. Bisa saja, orang tersebut juga memiliki kebutuhan mendesak yang sama dengan Anda. Namun karena hatinya iba dan menganggap Anda teman bahkan saudara, maka dirinya rela menunda kebutuhannya demi memberikan Anda pinjaman. Orang yang sering dengan sengaja tidak membayar hutangnya, meskipun orang tersebut terlihat tenang, namun hatinya bingung karena segala pekerjaan dan usahanya selalu menemui jalan buntu dan berujung pada kegagalan. Lalu yang kedua adalah sering tidak menghabiskan makanan atau membuang-buang makanan. Dalam kepercayaan orang dulu pernah berkata bahwa nasi atau makanan yang kita buang akan menangis, bahkan juga mengutuk. Membuang nasi atau makanan tersebut akan membuat Anda mengalami kesulitan rezeki. Menyisakan atau membuang makanan termasuk dalam perbuatan boros dan mubazir, sehingga wajar jika hal tersebut suatu saat nanti akan membuat rezeki menjadi seret. Namun, jika Anda memang harus membuang makanan, maka berikanlah kepada hewan peliharaan. Selain itu, jika Anda terbiasa tidur setelah perut kenyang, maka hal tersebut juga dapat membuat rezeki menjauh. Hal tersebut selain dapat memicu penyakit, juga akan menyebabkan rasa malas untuk bekerja. Lalu yang ketiga adalah sering bangun terlalu siang atau tidur setelah subuh. Jika Anda memiliki kebiasaan bangun terlalu siang, maka biasanya akan sering melewatkan kesempatan atau peluang emas yang mungkin bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan Anda kurang bisa mengatur waktu dan tidak memiliki kedisiplinan yang baik. Begitu pula dengan Anda yang terbiasa tidur setelah subuh. Apapun alasannya, jika Anda sering tidur setelah waktu subuh, maka jalan rezeki Anda akan menjadi sempit. Selain itu juga akan membuat kondisi fisik menjadi lemah dan mudah sakit. Jika Anda memang ingin tidur dan beristirahat di pagi hari, maka waktu yang disarankan adalah setelah pukul 8 pagi. Atau jika Anda seorang muslim, maka lakukanlah setelah sholat duha. Lalu yang keempat adalah kebiasaan membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika terdapat sampah di rumah, maka sebelum maghrib tiba, alangkah baiknya jika sampah itu Anda pindahkan keluar rumah. Selain berpotensi akan menimbulkan penyakit, sampah yang menginap di dalam rumah akan membuat rezeki menjadi macet. Sampah di dalam rumah, terutama yang di dalamnya banyak terdapat sisa makanan dan tulang hewan, ditambah pula dengan pembalut, akan menjadi makanan lezat dari para jin dan roh jahat. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan, maka dipercaya bahwa malaikat pembawa rezeki tidak akan mau singgah, apalagi masuk ke dalam rumah. Akibatnya, meskipun wadah rezeki Anda besar, tidak akan ada rezeki yang tercurah ke dalamnya. Lalu yang kelima adalah membiarkan rumah dalam keadaan kotor dan berantakan terlalu lama. Kebiasaan membiarkan rumah kondisi kotor dan berantakan dalam jangka waktu terlalu lama dipercaya akan membuat rumah dilewati oleh malaikat. Rumah yang demikian justru akan mendatangkan energi yang negatif, berbeda dengan rumah yang selalu bersih dan tertata rapi. Energi alam yang berada di dalam rumah tersebut akan menjadi lebih positif, di mana pada akhirnya
dapat menarik serta mendatangkan energi positif lain, termasuk energi uang dan keberuntungan. Lalu yang keenam adalah sering mengeluh dan menjelekkan orang lain. Jika Anda punya kebiasaan sering mengeluh dan menggosipkan kejelekan orang lain, maka sebaiknya sudahi sekarang juga. Stop mengeluh dengan keadaan dan membicarakan kejelekan orang lain. Segala ucapan yang keluar dari mulut Anda adalah doa untuk diri Anda sendiri. Segala bentuk energi yang keluar dari diri Anda, entah itu energi negatif atau energi positif, semuanya akan dikembalikan lagi kepada Anda. Oleh sebab itu, daripada Anda hanya mengeluh ataupun bergosip, lebih baik jika Anda menggunakan mulut sebagai alat untuk berdoa, mengucap syukur, dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Lalu yang ketujuh adalah sering menyakiti hati kedua orang tua. Ketahuilah bahwa orang tua kita, terutama ibu, adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itulah mengapa ada pepatah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Jika Anda memiliki orang tua yang baik, sering Anda perlakukan dengan kasar. Selain telah berdosa besar, Anda juga akan menjadi orang yang jauh dari doa dan restu mereka. Doa restu yang ikhlas dari orang tua ibaratnya sebuah lentera yang akan membimbing dan menerangi perjalanan hidup kita, baik dalam pekerjaan, usaha, dan lainnya. Tanpa doa restu mereka, dipercaya hidup kita akan jauh dari yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Dan yang kedelapan adalah tidak pernah berbuat baik atau bersedekah kepada orang lain. Tidak ada yang mengharuskan bahwa bersedekah harus berupa uang ataupun materi. Anda bisa menyumbangkan tenaga ataupun pikiran untuk meringankan beban orang tua, atau bahkan hewan yang sedang mengalami kesusahan. Jika Anda termasuk orang yang memiliki sifat individu terlalu besar dan tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, maka jika saat ini Anda sedang mengalami kesulitan, jangan pernah mengharapkan datangnya suatu pertolongan, karena semua itu sudah diatur di dalam hukum alam semesta. Siapa yang menabur akan menuai hasilnya. Jika Anda tidak pernah menabur kebaikan, maka jangan harap akan menuai kebaikan pula. Sahabat beriman, itulah beberapa pembahasan tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat rezeki. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari kebiasaan buruk tersebut dan selalu dilancarkan rezekinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.